qari'ahnya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang dalam sejarahnya Rasulullah dinaikkan, diseberi sebuah kendaraan namanya kendaraan buruk. Buruk itu sangat laju, sangat kencang jalannya, larinya sangat kencang. Harus ketika sampai di Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha Rasulullah menerima perintah sholat pertama kali sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi sampai 9 kali, jadi 5 kali. Dan akhirnya sholat 5 waktu selama 1 hari 1 malam merupakan syariatnya Nabi Muhammad bagi umatnya. Kita semua ini 1 hari semalam sebanyak 5 kali. Lawang 5 kali saja ada yang bolong, ada yang bolong. Maghribnya kena, isanya kena, subuhnya lepas. Ya. Harusnya 5 kali. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nanti saya banyak sampaikan ini cerita-cerita saja nih. Sebelumnya saya mau cerita pengalaman saya, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu semua. Saya ini kan guru di MTS, guru di sekolah. Kadang-kadang ketika saya masuk, saya di MTS ngajarnya macam-macam. Bahasa Arab ya pernah, sekarang Al-Quran hadis, kemudian fikih ya pernah, apalagi aswaja pernah. Yang nggak pernah bahasa Inggris saya, taunya I love you forever, yang artinya dilarang merokok. Saya nanya sama murid-murid saya di MTS, bilang begini, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu semua generasi sekarang bagaimana. Saya tanya sama anak-anak MTS, angkat tangan yang hari ini rajin sholat. Mulai angkat tangan semua. Anak-anak di kelas banyak angkat tangan, hampir separuh angkat tangan semua. Saya naikkan pertanyaannya, angkat tangan yang pagi tadi sholat subuh. Yang separuh angkat tangan tadi mulai hilang separuh, tinggal 5, tinggal 3 yang angkat tangan. Saya naikkan lagi pertanyaan saya, angkat tangan yang tadi pagi sholat subuh pakai kunut. Tidak ada yang angkat tangan. Saya curiga ada anaknya orang sini. Curiga saja. Itu real, nyata. Saya buktikan di sekolah. Ternyata anak-anak ibu bapak itu mereka rajin sholat, yang kendor, yang sering lepas sholat subuh. Lah yang hilang doaku kunut. Ini hafal semua Bapak Ibu doa kunutnya? Insya Allah. Hafal ya? Ada yang mau dites 1 dapat hadiah larutan cap kaki 3. Nah, jadi sekali lagi, ketika sholat subuh, anak-anak kita ibu bapak hendaknya juga diajarkan. Kita sebagai orang tua juga mengetahui, oh anak kita itu juga bisa baca doa kunut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti yang ditanya oleh Allah Ta'ala di hari kiamat adalah tentang masalah sholat. Ketika sholatnya itu baik, maka ibadah yang lainnya diterima. Dan ketika ibadah sholat itu jelek, maka ibadah yang lainnya tidak akan diterima. Walaupun bapak ibu rajin sedekah, rajin sedekah, bangun masjid, bangun musola, tapi kalau nggak pernah sholat, maka sedekah-sedekah yang lainnya tidak akan diterima. Kenapa? Sholatnya tidak baik. Jadi kunci
intinya kalau mau ibadah-ibadah yang lainnya itu diterima oleh Allah Ta'ala, perbaikilah sholatnya. Perbaiki sholatnya. Kalau laki-laki, kalau tidak bisa sholat sendirian, silahkan sholatnya gimana Pak? Kalau laki-laki, kalau sholatnya tidak bisa sendirian, silahkan sholatnya Nah, ini alhamdulillah bapak-bapak ibu ya, kok sholat sini langgar di sini ya. Insya Allah kalau sholat subuh sampai ke belakang sana jamaahnya ya. Mimpi Pak. Kok kayaknya nggak meyakinkan jamaah. Mimpi. Jadi yang pertama nanti ditanya di hari kiamat adalah tentang sholat. Kata Mbah Yusuf waktu ngaji, saya ngaji sama beliau tuh, beliau bilang begini, gambaran ketika sholat itu seperti sangkar burung, Pak Bu, seperti gambaran sangkar burung yang di dalamnya ada burung yang berkicau sangat indah, yang harganya mahal. Itu burung setiap pagi dia dinaikkan ke atas, apa namanya, dikerek bahasa Jawanya, ditali, ditarik ke atas. Ketika itu kandang burung mau naik ke atas, ada cantolannya kan Pak ya? Cantolan bahasa Indonesianya? Gantungan. Tahu Pak ya? Kaitan cantolannya yang untuk talinya itu ya. Lah sholat itu seperti kaitannya tadi. Walaupun kandang burungnya indah, burungnya berkicau sangat baik, jikalau nggak ada kaitannya yang ada di atas sangkar burungnya, maka itu kandang burung tidak akan bisa naik ke atas. Sama seperti sholat, walaupun ibadah yang lainnya sedekahnya banyak, tapi kalau tidak mau sholat, itu ibadah yang tidak akan diterima. Kenapa? Sholatnya tidak dijaga. Nah, jadi ibu bapak, sekali lagi saya mengajak dalam kesempatan kali ini, jangan sampai kita punya keluarga ada yang tidak mau sholat. Lebih-lebih diajarkan sholatnya dengan berjamaah. Saya titip pesan sama bapak ibu semua, terutama pada pengurus di sini ya, Bu, yang namanya anak kecil tuh kalau di masjid, di musola tukang rame apa enggak? Ya. Kalau bapak-bapaknya tukang rame apa enggak? Iya juga. Yang namanya anak-anak itu kalau di masjid, di musola rame itu wajar. Lah kalau bapak-bapaknya kok rame? Stres. Ya kalau rame ya wajar, anak lari sana wajar ya. Tapi, nah ingat ini, tapi janganlah sampai anak-anak di masjid, di musola yang mereka sedang sholat tadi, walaupun ramai, jangan sekali-kali dimarahi, apalagi dipukul, apalagi dijewer. Kalau bisa dikasih duitnya sopo. Karena emang anak kecil seperti itu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kalau anak kecil itu di masjid, di musola dimarahi, kalau rame dimarahi, dipukul, dicewer, dicubit, itu anak-anak dia itu kanji. Kanji apa? Dia itu jerah. Apa jerah? Ya jerah. Dia mau ke masjid kelanggar lagi. Kenapa? Di masjid musola ada sinanya. Lah makanya ya wajar kalau rame itu wajar. Kalau dimarahi ya dimarahi saja, tapi jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena yang anak-anak kita ini itu nanti generasi yang akan datang yang mengisi masjid dan musola. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Gak usah marah Bapak Ibu. Saya nyari ini loh. Ibu-ibu kok. Ibu-ibu kan, ibu-ibu yang marah. Di sini kalau saya tanya gini, orang yang sholatnya datang pertama sama datang
setelah imamnya dapat rokaat yang kedua, kira-kira baik yang mana ibu bapak? Baik yang pertama apa yang datangnya kedua? Nah, baik yang datangnya pertama. Saya ingin tanya lagi, adakah jamaah di sini yang datangnya setengah qomat? Oh banyak. Hadir di sini dia pak? Innalillahi. Ayo. Innalillahi. Kenapa saya sampaikan seperti itu, Bapak Ibu? Orang yang datang ke masjid, ke musola pertama kali itu nilainya beda dengan orang yang datangnya kedua. Lebih-lebih kalau sudah dapat rakaat kedua, ketiga, nilainya beda. Kenapa kok beda? Ini saya sampaikan. Kata Nabi demikian. Ruwi'anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-takbiratul ula yudrikuha al-mu'minuna ma'al iman khairun lahum min alfi hajjatin wa umratin. Kata Nabi Muhammad, takbiratul ihram, takbiratul yang pertama berarti yang Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang pertama yang orang mukmin itu menemukan bersama dengan imam, berarti imamnya Allahu Akbar, makmum di belakangnya itu juga ngikuti Allahu Akbar, berarti makmumnya itu mendapatkan takbiratul ihramnya si imam. Apa kata Nabi? Khairun lahu, itu lebih baik baginya min alfi hajjatin wa umratin, lebih baik dari baginya daripada melakukan ibadah haji dan umroh sebanyak 1000 kali. Enak toh Pak ya? Jadi Bapak Ibu kok sholat jamaah imamnya Allahu Akbar takbiratul ihram, Bapak Ibu yang jadi imam di belakang mendengarkan atau mendapatkan takbiratul ihramnya si imam, maka yang sholat tadi itu lebih baik daripada 1000 kali haji dan 1000 kali umroh. Nah makanya ibu bapak, dari sini saya sampaikan, kalau ke masjid, kalau ke musola, tidak usah nunggu komat, nunggu saja salamnya selesai. Jangan nunggu komat, ya pas awal itulah sesegera mungkin dah, sesegera mungkin dah. Walahu minal ajri, apalagi dan baginya yang mendapatkan takbiratul ihramnya seimam, maka baginya mendapatkan pahala kaman tasaddaqa biwazni jabalil Uhud, seperti orang yang bersedekah seberat gunung Uhud. Bisa ngangkat gunung Uhud Pak? Tidak bisa kan ya? Gunung Uhud aja nggak tahu. Dapat pahala seberat gunung Uhud. Koyo opo wa yuktabu lahu bi kulli rak'atin ibadatan sanatin, dan Allah catat baginya yang mendapatkan takbiratul ihramnya si imam tadi, setiap rakaatnya dicatat oleh Allah Ta'ala beribadah selama satu tahun. Nah ini loh ibu bapak, keutamanya orang yang berjamaah yang mendapatkan takbiratul ihramnya si imam. Nah, dari sini sudah dapat ilmu pertama. Berarti kalau kita berjamaah sebisa mungkin kita datangnya awal, berharap mendapatkan takbiratul ihramnya si imam, karena keutamaannya luar biasa, lebih baik daripada melakukan ibadah haji 1000 kali, umroh dan 1000 kali. Nah ini yang pertama ibu bapak gitu. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita berbicara sholat dengan berjamaah, itu titik tekannya sholat berjamaah itu dibebankan kepada seorang laki-laki. Kalau kaum wanita tidak terlalu, umpama kalau mau berjamaah monggo silahkan, tapi yang lebih ditekankan adalah bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki yang harusnya jangan sampai tidak. Lah,
Sampai-sampai itu kan dikatakan di sini dalam hadis dikatakan orang yang mendengarkan suara azan kok nggak mau sholat di tempat azan tadi di masjid atau di musola, itu mengkhawatirkan sholat yang dia lakukan di rumah itu tidak diterima. Oh, ini kalau baca hadis itu berat banget ibu bapak, berat banget. Tapi saya pernah belajar sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad, bukan wajib. Ada saudara kita yang mau wajib, oke lah. Tapi bagi saya yang pernah belajar, hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sangat diharapkan, sangat ditekankan ketika melakukan berjamaah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jamnya mati kayak gitu Pak. Wah, 8 kok jam 9 aja. Astagfirullahaladzim. Menipu saya itu kan. Pantas kok jam 9. Wah. PRT Dulu saya itu pernah ditipu sama anak MTS loh Pak. Pulang istirahat kan jam 10. Jam saya itu belum ada jam 10. Ternyata jam diklat diputarkan cepet Pak. Katanya biar istirahatnya cepat. Itu kayaknya anaknya orang sini kayaknya itu. Bercanda aja ini Pak. Ya ini kenyataan, karena jam di MTS itu kacanya sudah hilang Pak. Jadi sama pakai sapu itu gampang. Astagfirullahaladzim. Itu namanya anak-anak Pak ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sebentar saya carinya lagi. Orang itu boleh tidak berjamaah. Uzur ketika berjamaah ada beberapa hal. Saya ulangi Ibu Bapak. Orang itu boleh tidak berjamaah dalam kitab fikih. Tadi saya baca dalam kitab Kulyubi wal Amirah itu ya, sarahnya kitab Mahali itu. Di situ dijelaskan salah satunya hujan deras. Hujan deras itu boleh untuk tidak berjamaah, berarti uzur. Yang kedua, jalannya jemek. Jemek itu apa? Oh, jalannya becek. Itu boleh untuk tidak berjamaah. Boleh. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi boleh tidak berjamaah. Lah kok pas gempa bumi jamaah kok ndak lari? Khawatir amblek itu nanti musolanya. Berarti pas gempa bumi boleh tidak berjamaah. Apalagi tikus lari. Mungkin Bapak Ibu belum Tikus pernah lari. dengar. Terlalu gemuk boleh tidak berjamaah. Kenapa Pak? Ada yang tersinggung Pak? Mohon maaf. Saya baca dari kitab fikih. Mohon maaf. Mohon maaf. Kenapa? Logikanya kalau musolanya masjidnya tinggi, uyuh banar air anak naik, mos-mosan, jadi boleh uzur tidak berjamaah. Mohon maaf ya, bukan menyinggung, cuma dalam kitab fikih tadi keterangannya begitu. Yang berikutnya apa? Imamnya kelawasan kalau jadi imam. Yang dibaca waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin. Lawas juga ini, lawas banget. Akhirnya Allahu Akbar. Jadi kalau imamnya itu terlalu panjang bacaan-bacaannya dalam fikih loh ya, itu ternyata boleh makmumnya itu tidak berjamaah. Kenapa? Itu imamnya terlalu lama. Makanya kata Nabi, kalau jadi imam ya jangan lama-lama. Yang berikutnya apa lagi? Termasuk udzur boleh untuk tidak berjamaah kalau imamnya terlalu cepat.
Bapak Ibu lihat di HP itu yang sholat tarawih 7 menit. Amin. Allahu Akbar. War itu ya. Itu mungkin kalau kita kayak gitu habis makan OT 5 sholatnya modelnya kayak itu muntah semua itu ya. Jadi boleh termasuk udzur kalau imamnya itu terlalu cepat, kita boleh untuk tidak berjamaah. Yang berikutnya apa? Merawat anggota keluarganya yang sakit, punya bapak, punya mama yang sakit. Kalau ditinggal ke masjid, ke musola untuk berjamaah, khawatir nanti terjadi apa-apa sama bapak mamanya yang sakit. Oh, berarti kalau merawat orang sakit, berarti uzur boleh untuk tidak berjamaah. Boleh. Tapi kalau zaman sekarang ibu bapak, saya kira uzur-uzur itu bisa diminimalisir. Hujan ada payung, becek jalannya sudah dicor, jadi bisa diminimalisir. Ya sebisa mungkin lah untuk berjamaah. Pak, Bu, kalau di sana, bukan di sini loh ya, di sana itu ada jamaah yang komplain sama saya, bilang begini, aku tuh kalau imamnya orang itu males, tidak seneng aku. Jadi dia itu jadi imam, ternyata tidak disukai oleh makmumnya. Saya ulangi lagi, dia jadi imam tidak disukai oleh makmumnya. Itu gimana? Sholatnya hukumnya makruh. Sholatnya diterima, kenapa? Itu jadi imam tidak disukai sama makmumnya. Lah yang terbaik bagaimana? Ya kalau bisa yang jadi imam itu yang disenangi oleh jamaahnya. Ya entah disenang karena apanya, pokoknya yang disenangi oleh jamaahnya. Bisa jadi bacaannya itu benar, bisa jadi waktunya nggak terlalu lama. Coba ibu bapak, itu saya pernah diceritai sama bapak imam itu ya. Dulu ketika giginya masih utuh semua, itu dia berani jadi imam. Karena apa? Pas baca, itu orang itu kalau giginya utuh semua, itu ketika membaca Fatihah, membaca surah-surah yang lainnya itu pas. Tapi kalau orang itu sudah ompong, giginya habis, itu bilang huruf dot aja bingung. Jagalah sholatnya, jagalah sholatnya 5 waktu, syarat rukunnya penuhi, maka walaupun dia kaya, sesuai dengan hadis ini bisa jadi dia masuk ke dalam surga tanpa dihisab, langsung masuk surganya. Tapi kalau ditanya ibu bapak gini, orang Islam tuh bagusnya kaya apa miskin? Bagusnya jadi orang kaya. Kenapa? Kalau orang Islam tuh kaya gampang, mau bangun masjid gampang, mau bangun madrasah gampang, ada biayanya. Lah ini miskin, mau bikin masjid nggak jadi. Bikin musola ya, musolanya jadi, tempat wudhunya nggak ada, WC-nya nggak ada. Waduh susah itu ya. Jadi tapi karena apa? Banyak orang Islam yang miskin. Makanya kata Imam Ghazali, orang Islam tuh baiknya jadi orang kaya. Kenapa? Dengan kekayaannya dia akan berbuat kebaikan lebih banyak. Sedekah sana, sedekah sini. Nah, kalau miskin dia mau sedekah pakai apa? Dirinya sendiri kekurangan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemarin saya ngaji sama Mbak Yusuf dulu. Di sini. Kemarin saya ngaji sama Mbak Yusuf begini, keutamanya orang yang berjamaah. Orang yang bersolat dengan berjamaah, kata beliau, pasti solatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau orang yang sholatnya cuma sendirian, itu mengkhawatirkan sholatnya diterima atau tidak.
Kata beliau begini, dalam hadis dikatakan, ketika seseorang itu nanti sholat berjamaah, maka nanti yang Allah lihat imamnya dulu. Kalau imamnya nanti sholatnya benar, sholatnya khusyuk, maka nanti imamnya itu sholatnya diterima semua. Imamnya sholat diterima, makmumnya, jamaahnya pun juga ikut diterima. Walaupun jamaahnya sholatnya ngawur, walaupun ngawur tetap diterima. Kenapa? Karena imamnya sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Sekarang kalau imamnya sholatnya nggak diterima, Allah nanti memandang kepada makmumnya 10, 2 yang khusyuk betul-betulan. Akhirnya apa? Karena makmumnya ada yang khusyuk, maka semuanya diterima. Seimamnya makmumnya yang nggak khusyuk pun diterima oleh Allah Ta'ala sholatnya. Lah yang payah gimana? Imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak khusyuk, itu nanti gimana? Dalam hadis dikatakan tetap sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Yang dilihat apanya? Yang dilihat karena dia berjamaah. Nah ini loh ibu bapak, hadis ini memberikan semangat kepada kita semua untuk rajin berjamaah. Insya Allah sholatnya diterima. Nah kalau sholat sendiri mengkhawatirkan diterima atau tidaknya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Saya mau cerita, nanti mungkin ada 3 cerita ini ya. Ayo, 10 menit lagi. Jam 10. Hukiya ana rajulan kana yamshi. Hukiya ana rajulan kana yamshi fil badiyati. Diceritakan ada seorang laki-laki sedang berjalan-jalan di hutan. Ini zaman dulu kalau jalan-jalan di mana Bapak Ibu? Di hutan. Kalau sekarang gimana? Mall. Orang dulu kalau jalan-jalan ke hutan. Farafaqahu syaitanu yauman. Ternyata apa? Itu laki-laki ketika berjalan di tengah hutan, dia ditemani oleh setan. Ditemani setan. Walam yusolli rajulul fajra wa dhuhra wal asra wal maghribah wal isya'a. Ketika dia jalan-jalan di tengah hutan dan ditemani oleh setan, sehingga Pak dia tidak melakukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu dia tidak sholat. Kenapa? Karena ditemani oleh setan. Falamma soro waktul manami. Maka ketika telah sampai waktu tidur, jadi masih di hutan sampai malam, datang waktunya tidur. Aradarujulu ayyamama, dan laki-laki tadi berniat untuk tidur. Faharaba syaitanu minhu, ketika laki-laki tadi mau tidur, tiba-tiba setannya lari. Setannya lari meninggal laki-laki yang mau tidur tadi. Faqala rajul lima tahram minni. Kemudian laki-laki tadi yang mau ditinggal setan yang menemui tadi bertanya, "Hei, kenapa kamu lari dariku? Kok malah lari?" Faqala syaitanu, maka setan berkata, "Inna syaitu ta'ala fi muddati umri maratan wahidatan." Kata setan, "Aku ini durhaka kepada Allah Ta'ala seumur hidupku cuma sekali saja." Kata setan, bukan kata saya loh ya. Kata setan, aku itu durhaka kepada Allah Ta'ala seumur hidupku cuma sekali saja. Apa itu durhakanya? Disuruh sujud kepada Nabi Adam, ternyata tidak mau. Yang usjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal. Nah, dia tidak mau seumur hidupnya, dia membangkang durhaka kepada Allah sekali. Fakuntu mal'unan, sehingga aku, kata setan, itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wa anta asaita fil yaumi khamsa maratin, sedangkan kamu wahai laki-laki itu ternyata kamu durhaka kepada Allah Ta'ala itu sehari itu sebanyak 5 kali, tidak sholat sebanyak 5 kali. Fa'akhafu minallah, maka aku takut kepada Allah Ta'ala ayyadhiba alaika, sehingga Allah itu nanti murka kepadamu. Nah, dari cerita ini ibu bapak, itu setan saja itu takut sama orang yang tidak mau
Saya ulangi, itu setan saja takut kepada orang yang tidak mau sholat. Malah setan berteman dengan orang yang mau. Berarti ini semua temannya setan ya? Ya kalau lihat cerita ini kan begitu ya. Loh kenapa? Kalau orang tidak mau sholat ngapain digoda? Wong sudah nyemplung neraka. Lah yang sholat itulah yang digoda. Gimana caranya supaya sholatnya tidak khusyuk? Allahu Akbar. Itu pikiran sudah kemana-mana. Yang mikir, yang ibu-ibunya ke pasar, mikir beli sayur apa ya? Enaknya ikannya ikan teri kayak ini. Wong sholat bapak mikir ikan. Bapak-bapaknya gitu. Nanti berangkatnya kerja, jangan lupa bawa lauk, jangan lupa bawa sarapan. Tengah-tengah sholat mikir yang seperti itu. Lah itu gimana itu Pak? Wis pokoknya mau sholat saja sudah alhamdulillah. Lah setan itu seperti itu. Ketika orang sholat digoda. Masih ingat kan ibu bapak ibu bingung kehilangan kacamata. Ditaruh di mana kacamata tadi? Akhirnya sholat nggak pakai kacamata. Ketika tengah-tengah sholat baca surah Al-Fatihah baru teringat, oh alah, ketika wudhu tadi ditaruh di atas tempat air. Lah itu siapa yang mengingatkan? Bisa jadi dibantu oleh setan diingatkan. Ya setan kerjanya memang menggoda orang yang sholat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya kata dalam sebuah cerita demikian. Demikian ceritanya. Amin. Nah ini saya sampaikan cerita hadis Nabi supaya Bapak Ibu ketika punya anak atau keluarga jangan sampai seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Demikian. Anna Nabi alaihi salatu wasalam, diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jalasa yauman ma'a ashabihi. Suatu ketika Nabi Muhammad duduk bareng-bareng dengan sahabat-sahabatnya. Pada asal minal arabi ila babil masjid fahuwa yaqi. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda menuju pintu masjid yang di situ Rasulullah sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Pemuda tadi menangis, wawayaki dia menangis. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah bertanya kepada pemuda tadi yang menangis, Mayukika yasa, wahai pemuda, apakah yang menyebabkan dirimu menangis? Kenapa kamu menangis? Kemudian faqala ya Rasulullah, kemudian pemuda tadi menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata abi, bapakku telah meninggal dunia. Bapakku telah meninggal dunia. Walaysa lahu kafanun wala wasilun. Ternyata bapakku ketika meninggal dunia tidak punya kain kafan dan tidak ada orang yang memandikan. Jadi mati meninggal dunia bapaknya nangis karena bapaknya nggak punya kain kafan dan juga tidak ada yang memandikan. Ini kalau saya tanya gini, Bapak Ibu sudah siap kain kafan apa belum? Tapi kan sudah urunan kan Pak Bu ya? Sudah urunan di rukun kematian ya? Oh berarti sudah punya, tinggal pelaksanaannya saja. Kanan kiri. Ya udah nggak panjang umur ya. Bukan mendoakan panjang umur. Anak pemuda tadi, ayahku bapakku meninggal dunia tidak punya kain kafan dan tidak ada orang yang mandikan. Kemudian Fa'amara Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah memerintahkan kepada dua sahabatnya yang namanya Abu Bakar dan Umar. Fadhahaba ilal mayyiti, kemudian dua sahabat Abu Bakar sama Umar tadi menuju kepada mayit yang mati tadi, jenazah bapaknya yang mati tadi. Fara'ayahu mislal khinzil aswad.
Ketika Abu Bakar sama Umar melihat jenazah bapaknya yang mati tadi, setelah dilihat mislal khinzil aswad, ternyata apa? Ternyata bapaknya tadi berubah menjadi seekor babi yang warnanya hirang, yang warnanya hitam. Ya Allah, orang laki-laki kok mati jadi babi koyo apa itu rupanya, senauzubillah. Faraja ila Nabi alaihi salatu wasallam. Akhirnya apa? Abu Bakar sama Umar tadi kembali menemui Rasulullah SAW. Faqala, maka keduanya berkata, ma ra'aynahu ila mithla Rasulullah. Tidaklah kami